Halo pecinta film animasi, selamat datang di channel Ihsan PG. Kali ini Mimin bakal melanjutkan cerita film Monster at Work episode 3. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Link sudah ada di deskripsi. Sebelum dimulai, mari kita rebahkan jiwa ini supaya dalam keadaan yang mengenakan. Episode ini dimulai dengan memperlihatkan seorang putri yang masih balita sedang tertidur pulas. Datanglah seekor monster yang membawa alat sirkus untuk memperlihatkan aksinya, yaitu membuat lelucon. Dia mendorong papan skateboard untuk membangunkan sang putri. Dia langsung melancarkan aksinya, yaitu membuat lelucon muka seram. Tetapi ada sesuatu yang masuk ke dalam hidungnya, sehingga terjadilah bersin disertai keluarnya zat racun dari mulutnya. Dan terjadilah sedikit kekacauan yang mengakibatkan dinding kamar itu bolong. Dan film pun baru dimulai. Scene memperlihatkan seekor monster yang baru saja keluar dari pintu tawa. Dia meminta maaf kepada mandornya yang sedang mencatat hasil kerjanya. Mandor itu bernama Maria. Dia meminta maaf karena telah merusak kamar yang telah dimasukinya. Ternyata sang mandor langsung menekan tombol darurat, yang berarti itu adalah masalah yang serius tentang kamar yang rusak. Keadaan di sana sangat mencekam. Semua monster dievakuasi dan ruangan langsung ditutup rapat untuk perbaikan. Monster yang membuat kekacauan tadi langsung diinterogasi dan dia berkata bahwa sedang mengalami flu. Untuk membereskan masalah ini tentunya adalah Tyler dan anggota MIF. Scene berpindah ke ruang kerja MIF. Monster berwajah pantat mendapat pesan bahwa sedang ada situasi 418. Val ditugaskan untuk membereskan masalah tersebut bersama dengan Tyler. Situasi 418 adalah kejadian kamar rusak dan harus segera diperbaiki oleh anggota MIF. Tyler yang merasa gugup malah membuat mejanya berantakan sampai dia juga terjatuh menimpa mejanya. Terlihat Val dan Tyler sudah sampai di kamar yang rusak tadi. Mereka melihat kerusakan yang ternyata itu adalah sebuah pekerjaan besar. Tyler malah menghampiri sang putri dan mencoba membangunkannya dengan lelucon, tetapi dicegah oleh Val. Tiba-tiba ada suara yang membuat mereka kaget. Itu adalah suara orang tua dari sang putri yang sedang mengobrol. Untung saja mereka tidak masuk ke dalam kamar tersebut. Scene berpindah ke depan pintu tawa yang rusak tadi. Menurut Val, untuk memperbaiki kerusakannya harus membawa dulu sang putri ke dunia monster agar dia tidak bangun dan membuat orang tuanya datang. Tetapi hal itu ditentang oleh Mike. Menurutnya manusia tidak boleh masuk ke dunia monster karena bisa menghancurkan dunia monster. Ternyata si Mike malah mengajukan diri untuk menjaga sang putri agar tetap tertidur dengan membawanya ke suatu tempat. You're coming with me. Alrighty, Operation No Wakey Baby has... Anggota MIF lalu bergegas untuk memperbaiki kerusakannya. Tyler yang sedang membuka lakban malah membuat suara dan dia pun terlilit lakban yang harus dibantu rekannya untuk melepaskan diri dari lilitan itu. Let me help you with that, rookie. Kinda white. Okay, no, you just no. You're not. Stop. You. Terlihat sang putri sedang tertidur pulas sambil ditemani oleh Mike. Sullivan datang dan hampir saja membangunkan sang putri. Tetapi untung saja dia tidak bangun dari tidurnya. Mereka malah membicarakan sebuah pertandingan bisbol antar monster. Si Mike yang seorang fans fanatik tim bisbol langsung saja bersiap untuk pergi menontonnya sambil membawa sang putri. Look! And an autographed picture of me with TJ Clausen. I've got tons of monsterabilia. Scene berpindah ke kamar yang rusak. Saat anggota MIF sedang memperbaiki kerusakan, tiba-tiba monster Polentong bermata empat datang dengan sombongnya berkata bahwa dia sedang melakukan tugas, yaitu mengawasi karyawannya. Val mengelaknya karena mereka bukan karyawannya. Si monster Polentong malah rebahan sambil memperhatikan kerja rekannya. Scene berpindah kembali memperlihatkan Mike dan Sullivan sedang menuju tempat pertandingan bisbol sambil membawa sang putri. Ada seorang monster yang sedang bersorak, tetapi Mike memintanya untuk diam. Lalu si Mike-nya sendiri malah bersorak dengan lantang. Para pemain bisbol bersiap untuk memulai pertandingan. Pukulan pertama dilakukan lumayan jauh, tetapi berhasil diblok oleh tim lawan. Hal itu membuat penonton yang berada di belakang Mike kembali bersorak. Dan Mike pun kembali mengingatkan supaya jangan terlalu berisik, karena ada bayi yang sedang tertidur.
Mike dan Sullivan malah berdebat dengan suara yang agak kencang, sehingga membuat sang putri merengek terbangun. Mike memberikan sebuah sosis yang sangat besar untuk diberikan ke sang putri, dan dia pun langsung menghabiskannya secepat kilat. Sang putri malah bersendawa sangat kencang, hingga penonton di belakangnya terlihat sangat kesal. Scene kembali ke anggota MIF yang sedang memperbaiki kerusakan. Val memberikan aba-aba supaya perbaikannya tidak terdengar oleh orang tuanya. Karena sudah waktunya istirahat, mereka hendak untuk makan siang. Tyler malah membuat hal bodoh, yaitu menendang bola yang memantul menekan tombol pintu tersebut. Scene memperlihatkan Mike yang sedang menonton bisbol, malah mencium aroma yang tidak mengenakan. Dia berkata makanannya sudah busuk, tetapi Sullivan berkata tidak. Mike lalu memeriksa sang putri. Ternyata sang putri di celana karena tidak memakai pampers yang membuat Mike batuk kebauan. Well, that's fresh. Makes my eye water. Mike mencoba memujuk Sullivan untuk membantu mengganti celana sang putri, tapi malah ditolak mentah-mentah. Scene berpindah ke anggota MIF yang sedang membereskan alat kerjanya. Tyler marah terjatuh dan membuat pintu sedikit terbuka. Mereka bergegas untuk kembali ke dunia monster, tetapi saat membuka pintu, di sana tidak ada jalan kembali, melainkan hanya ada sebuah lemari baju sang putri. Di pertandingan bisbol memperlihatkan pemukul bola yang tidak mengenai bolanya. Mike dan Sullivan terus saja mengobrol dengan nada yang lumayan tinggi, dan mengakibatkan monster yang tadi ditegur Mike malah jengkel terhadap mereka, lalu memarahinya, tetapi mereka terlihat sangat cuek. Sang putri ternyata menangis karena mendengar teriakan dari monster yang sedang marah itu. Dia malah mengejek Mike dan sang putri. Dia mengatakan sang putri bayi yang jelek dan sangat jahat. Monster itu terlihat marah dan sedikit mengeram, yang membuat Mike sedikit takut dan mencoba meminta monster itu untuk sedikit tenang. Scene kembali berpindah ke kamar sang putri. Orang tuanya datang menghampiri kamar itu dan malah dibuat kaget karena mengira putrinya bisa bicara, padahal dia masih bayi. Orang tuanya merasa senang karena menganggap itu adalah kata-kata pertama sang putri. Tidak lama mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Monster yang berdebat dengan Mike malah tambah marah dengan menyebut bodoh karena membawa bayi ke tempat pertandingan bisbol, dan terjadilah perdebatan yang sangat seru. Terlihat bola bisbol yang melambung tinggi sampai mengenai monster merah itu, dan dia pun terkapar kesakitan. Mike yang merasa telah melakukan pukulan kepada monster itu langsung saja berteriak home run. Mike dan Sullivan lalu memilih pergi dari tempat itu. Beralih ke Tyler dan Val yang sedang berusaha untuk kembali ke dunia monster malah saling menyalahkan. Tiba-tiba Val malah teringat masa lalunya saat masih sekolah yang merasa kesepian. Dia bertemu Tyler yang membuatnya merasa ada teman. Datanglah monster kepiting yang juga anggota MIF. Dia melihat pintunya dinonaktifkan, lantas dia mengaktifkannya dan membuka pintu itu. Monster Polontong sangat senang karena bisa kembali menghirup udara dunia monster. Disusul Val dan juga Tyler dari pintu tawa itu. Mike dan Sullivan tepat waktu untuk kembali mengantar sang putri ke tempat tidurnya. Saat memasuki kamarnya, Mike malah menginjak mainan yang membuat sang putri terbangun dari mimpi indahnya. Mike lalu mengindah-bobokan sang putri supaya tidur kembali. Mike menyanyikan lagu yang membuat sang putri tertidur. Dan film pun bersambung. Bagi kalian pecinta film animasi dan ingin tahu kelanjutan film ini, silakan ikuti channel ini supaya tidak ketinggalan info. Salam berbahan, sampai jumpa.